kasih. Pertama, terima kasih telah hadir dalam sesi press release resmi yang diselenggarakan oleh PSSI. Pada hari ini, agenda utama kita ini mengenai kesepakatan ataupun penyampaian keputusan resmi terkait penetapan pelatih kepada tim nasional Indonesia. Untuk menjaga ketertiban jalannya konferensi pers, susunan penyampaian akan disampaikan secara berurutan dan setiap pernyataan merupakan pernyataan resmi hasil federasi. Yang pertama, pernyataan pembuka akan disampaikan oleh divisi media dan humas PSSI. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya perwakilan dari divisi humas menyampaikan pertemuan kali ini merupakan pernyataan resmi dari PSSI dan seluruh informasi yang saya sampaikan dan teman-teman yang lain sampaikan adalah klarifikasi balik dari federasi, bukan cuma spekulasi ataupun rumor dari di luar pihak. Agenda utama kita pada kesempatan hari ini adalah menyampaikan keputusan final terkait pelatih kepala tim nasional Indonesia. Jadi, setelah melalui rangkaian proses evaluasi internal, diskusi, dan koordinasi bersama komite eksekutif serta tim teknis, PSSI hari ini menyampaikan keputusan resmi sekaligus memberikan penjelasan mengenai arah program kepelatihan timnas ke depan. Selanjutnya, pengumuman keputusan akan disampaikan langsung oleh perwakilan komite eksekutif PSSI. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada media humas dari PSSI. Tentu selanjutnya mengenai keputusan ini akan disampaikan oleh komite eksekutif PSSI. Persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya dari EXO PSSI. Nah, dengan ini kami menyampaikan keputusan resmi dari komite eksekutif PSSI. PSSI secara resmi menetapkan Sintayong sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia. Keputusan ini diambil setelah melalui proses evaluasi menyeluruh terhadap performa, metode kepelatihan, filosofi permainan, serta konsistensi kinerja yang telah ditunjukkan selama ini. Sintayong memiliki rekam jejak kerja yang terukur, mampu membangun kultur profesional, serta telah memberikan progres positif terhadap perkembangan tim nasional. Kami menegaskan bahwa keputusan ini bersifat final dan merupakan hasil keputusan federasi, bukan respon atau opini publik atau tekanan eksternal. PSSI percaya bahwa kerja berkelanjutan bersama Sintayong adalah langkah strategis dalam membangun fondasi permainan modern dan kompetitif. Untuk penjelasan teknik, arah game dan model, serta program jangka menengah akan dijelaskan oleh komite teknik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada perwakilan komite eksekutif PSSI. Dan untuk penjelasan yang terakhir mengenai teknis, mengenai filosofi dan program untuk permainan kedepannya yang akan disampaikan oleh komite teknik. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Saya perwakilan dari komite teknik PSSI pada tim nasional Indonesia akan menyampaikan beberapa perspektif teknis. Yang pertama itu adalah fondasi utama yang akan tetap dipertahankan bersama Sintayong adalah gaya bermain modern berbasis intensitas tinggi, khususnya pada fase transisi dan pressing dalam permainan sepak bola. Filosofi permainan yang dipegang Sintayong itu menekankan beberapa strategi
Yang pertama, struktur organisasi yang rapi dengan progresi vertikal ketika menguasai bola dan disiplin dalam blok pertahanan serta agresivitas dalam merebut bola kembali secepat mungkin. Untuk target pertama atau target pertama itu fokusnya adalah stabilisasi skuad inti, standarisasi pola permainan, dan pembentukan komposisi permainan yang benar dengan sesuai karakter game modern Indonesia. Bukan hanya berdasarkan nama besar. Sementara ini untuk program dan pramuka, progres kami adalah mempersiapkan tim ini untuk menghadapi agenda kompetitif yang akan mendatang, seperti Piala Asia di tahun 2027 dan turnamen Piala Dunia atau kualifikasi Piala Dunia di tahun yang akan datang untuk masuk sebagai peserta Piala Dunia di tahun 2027. Dengan fondasi yang sudah terbangun ini, tugas teknis berikutnya adalah menjaga kontinuitas, bukan mengubah arah, agar progres yang sudah ada tidak terputus dan dapat berdampak pada hasil nyata dalam kompetisi resmi. Baik, mungkin dari komite teknik itu saja tentang mengenai Sintayong. Kami kembali ke Terima kasih kepada komite teknik. Ternyata sudah jelas ya pernyataan yang telah disampaikan. Kami akan membuka sesi tanya jawab terbatas untuk rekan-rekan media. Saya persilakan. Oh ya, ada apa? Dari teman-teman media yang pertama, dipersilakan untuk bertanya, sebutkan namanya, beserta dari media apa. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Saya dari media tempo.co, Muhammad Andra Syaputra, ingin bertanya kepada para eksekutif PSSI hari ini. Yang pertama itu ada bagaimana, apakah kontrak Sintayong ini hanya untuk level timnas senior saja atau juga di kelompok umur? Itu yang pertama. Dan yang kedua itu ada apa poin pertimbangan tertentu yang membuat PSSI yang memilih Sintayong kembali dibandingkan opsi pelatih lain? Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, menarik ya pertanyaannya. Tentu dalam pertanyaan teman-teman media akan langsung ditanggapi dari rekan-rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada media atas pertanyaannya. Jadi, kontrak Sintayong ini akan mencakup multi level development. Artinya Sintayong tidak hanya bertanggung jawab pada tim senior inti saja, tetapi juga memberikan arah dan supervisi terhadap struktur pembinaan timnas kelompok usia. Namun perlu kami garis bawahi di sini, pendampingan teknis berlaku untuk seluruh level. Fokus operasional harian tetap utama pada timnas senior. Timnas pelatih U23 dan U20 tetap akan dipimpin pelatih program masing-masing, tetapi selaras dengan filosofi permainan dan standar metodologi yang ditetapkan Coach Sintayong. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada komite teknik sudah menanggapi pertanyaan dari rekan media Andra Syaputra dari tempo.com. Berarti sudah jelas ya mengenai tanggapannya. Tentu kami tidak memberikan pertanyaan saja, tapi menambahkan lagi dari teman-teman media yang ingin bertanya, sebutkan namanya dan asal dari media mana. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya dari tim media Waspada ingin bertanya, apakah ada poin pertimbangan tertentu yang membuat PSSI ini memilih Sintayong kembali dibanding opsi pelatihan lain? Terima kasih. Siapa namanya tadi? Nama saya Zaki Walinarhab dari media Waspada. Baik, dari pertanyaannya mungkin sudah jelas. Tadi agak kurang lengkap identitas dari teman-teman media. Baik, langsung saja akan dijawab oleh rekan-rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya
Nah, jadi ada beberapa poin pertimbangan utama yang membuat PSSI memutuskan untuk kembali mempercayakan posisi pelatih kepala timnas kepada Sintayong. Nah, pertama itu konsistensi progres secara data dan evaluasi internal. Performa tim nasional menunjukkan peningkatan nyata dalam beberapa aspek, khususnya organisasi permainan, transisi dan mentalisasi kompetisi. Nah, kedua, kesesuaian filosofi. Model permainan yang dibangun Sintayong termasuk pendekatan pressing, disiplin struktur, dan orientasi pengembangan sejalan dengan arah game model yang diinginkan oleh federasi untuk jangka menengah. Kemampuan manajemen tim dalam beberapa turnamen, Sintayong mampu mengelola pemain dengan baik di bawah tekanan dan menjaga atmosfer ruang ganti tetap kompetitif namun stabil. Nah, karena itu secara profesional dan strategis PSSI menilai Sintayong ini masih merupakan pilihan terbaik untuk kesinambungan pengembangan tim nasional saat ini. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Exco yang telah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media, Zaki Maharani Harahap dari media Waspada. Berarti sudah jelas ya mengenai pernyataan press conference pada hari ini, pada sore hari ini. Terima kasih kepada hadirin yang telah berhadir, teman-teman dari PSSI, Komite, Humas, dan Exco yang telah berhadir.